Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali viral Ustadz Adi Hidayat yang menjadi bulan-bulanan netizen dan juga bulan-bulanan ustadz-ustadz salafi di media sosial. Jadi perkaranya itu mengenai Ustadz Adi Hidayat memirip-miripkan daripada ayat-ayat dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada dalam Injil. Jadi Ustadz Adi Hidayat pada saat itu memanggil, kan sebelumnya ini dia memanggil umat Islam ya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dipanggil dulu umat Islam. Tadi nih barusan saya nonton mahasiswa muslimnya turun, kemudian dipanggillah mahasiswa yang non muslim. Sebenarnya banyak ya disuruh panggil tadi itu, tapi yang hadir di situ cuma yang naik di atas panggung itu Protestan, Katolik ya, kemudian Hindu, Buddha nggak ada. Sehat dan kompak. Kita Saya lihat mau nanti. minta satu. Yang Katolik mana? Katolik. Katolik, boleh ke depan. Ya, Katolik dipanggil satu Kristen, kan. Protestan, Protestan. boleh. Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Tidak boleh. Oke, di bawah ya. Kita maju boleh, Kita maju. Hindu, Hindu, Hindu. Ya, Hindu, Hindu nggak ada. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Buddha Gak ada. Yang lain nggak sudah. ada. Ya. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi. Desri Sukurniata Lambanua. Desti. Kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patistia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Oke ya. Di situ tadi sinonis baca Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Ustadz Adi Hidayat membaca surah Maryam ayat yang ke-30 ya. Jadi seperti itu, ayat 30 sampai ayat 31 sebenarnya itu. Ya, ayat 30 sampai 31. Jadi di sini yang menjadi perkaranya di mana memiripkan ya. Begitu yang menjadi viral, netizen ngamuk di media. Ya, antara anak dan hamba. Jadi si nonis tadi, Mbak Nonis tadi itu menyebut anak gitu ya, anak tunggal. Ya. Sementara Ustadz Adi Hidayat dalam menerjemahkan tadi ayat 31 dari surah Maryam itu tidak menyebut hamba. Jadi dalam terjemahannya ini tidak menyebut hamba. Maka disinilah Ustadz Adi Hidayat kalahnya gitu ya. Ya, tak kalah tanda kutip, artinya mungkin terjemahannya kurang komplit ya. Karena apa? Karena Indonesia bilang anak tunggal, sementara Ustadz Adi Hidayat tidak menyebut tidak menyebut hamba dalam terjemahannya. Nah, kemudian bilang mirip kan gitu kan. Nah, yang menjadi perkara di sini yang ditangkap oleh masyarakat dari penjelasan pada saat itu, di mana masyarakat mengira ya ini sedang memberikan sebuah argumen penjelasan bahwa seolah-olah Isa yang ada di dalam Al-Quran itu mengikut ya ke anak tunggal yang ada dalam Injil. Ya, justru malah itu yang ditangkap oleh masyarakat. Ya, seolah-olah Ustadz Adi Hidayat itu membenarkan
apa yang yang disampaikan oleh nonis itu. Ya, artinya itu akan menjadi pembenaran bagi nonis ini bahwa Isa itu adalah anak tunggal, padahal kan berbeda. Jadi masyarakat itu tangkapnya yang seperti itu sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Isa ini dengan Yesus. Jadi pada saat itu memang Mbak Nonisnya ini tidak menyebut Isa, tapi anak tunggal, anak yang tunggal. Dan Uwah justru malah menyepakati anak tunggal itu adalah Yesus atau Isa. Ya, di sini kan Uwah bilang mirip. Ya, artinya cukup sampai situ. Nggak ada penjelasan tambahannya. Ya kan? Ya, udah kan mirip ya, mirip kan? Nah, sudah sampai di situ saja. Nggak ada tambahan terjemahan atau penjelasan yang lain. Akhirnya apa? Masyarakat itu juga punya kesimpulan tersendiri berdasarkan argumen Uwah yang bisa dikata masih kurang lengkap ya, masih setengah-setengah begitu. Ya, jadi Uwah hanya bilang mirip. Nah, ini yang masih ambigu di telinga masyarakat. Ya, artinya miripnya dari sisi yang mana gitu kan. Nah, jadi itu persoalannya. Uwah juga pada saat itu tidak menerjemahkan dengan terjemahan yang komplit dan terkesan menyesuaikan dengan ayat yang dibaca oleh nonis ya, dan juga terkesan menyempurnakan apa yang dibaca oleh Mbak Nonisnya tadi ya. Entah apa tujuannya daripada Ustadz Adi Hidayat membuat terjemahan yang seperti itu ya, tidak menyebutkan tidak menyebut Isa sebagai hamba gitu kan. Nah, sementara terjemahannya dari Sinonis menyebutkan ya anak tunggal gitu kan. Nah, itu dari situlah yang membuat banyak juga yang mengkritik tentang bagaimana ini terjemahannya Ustadz Adi Hidayat kok salah-salah gitu kan. Nah, itu perspektif daripada masyarakat ya. Jadi ya Uwah yang membuat terjemahan seperti itu ya tentu mungkin ada tujuannya ya. Ya, apakah maksudnya untuk menyentuh hati si nonisnya atau bagaimana? Ya, tapi masyarakat tidak menangkap seperti itu. Artinya masyarakat justru malah menangkap dengan sesuatu yang lain. Ya, dengan pandangan yang lain. Jadi justru sikap yang dilakukan oleh Uwah menurut masyarakat ini, netizen, justru malah menguatkan si nonisnya tadi. Apalagi nonisnya ada yang dari kalangan Katolik gitu kan. Ya, Katolik kan nggak seperti Protestan yang artinya jamaahnya itu bercabang-cabang banyak sekali. Tapi nantilah kita tunggu daripada klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayatnya. Sambung sedikit ya. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Oke lagi. Sekali lagi Ustadz Adi Hidayat mengatakan mirip ya. Ya, mungkin dari perspektif Adi Hidayat mungkin kata mirip itu belum berarti sama 100%. Ya, boleh jadi mirip maksud Ustadz Adi Hidayat itu mungkin katanya, susunan kalimatnya dari perspektif bahasa Indonesia mungkin ada kesamaan seperti itu, tapi kalau dalam pandangan agama kan jelas itu tidak sama. Jadi yang dibaca nonis tadi Matius 7 ayat 7, kemudian Ustadz Adi Hidayat memiripkannya di surah Al-Baqarah ayat 186 ya. Jadi seperti itu. Ya, dimiripkan Ustadz Adi Hidayat. Ya, mungkin Ustadz Adi Hidayat memiripkan dari sisi teks mintalah maka kamu akan diberikan ya. Sebenarnya secara redaksinya sebenarnya tidak mirip gitu ya. Tidak mirip. Mintalah
maka kamu diberikan dengan ayat Quran, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Artinya begini ya, kalau kita menggunakan dari sisi pendekatan bahasa Indonesia, ya maka mungkin kita bisa katakan mungkin maksudnya sama ya, maknanya sama. Tapi masalahnya ini adalah pendekatan daripada kitab suci, wahyu. Ya. Maka kita katakan itu tuh tidak sama. Iya. Tapi sebenarnya entah apa maksud daripada Ustadz Adi Hidayat, maka kita sebagai umat Islam tentu berprasangka baik kepada Ustadz Adi Hidayat, dan kita tunggu saja klarifikasinya. Mungkin ada maksud dan penjelasan tersendiri dari dua ayat yang dimirip-miripkan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, sehingga masyarakat atau netizen itu meluap-luap kembali. Sekali lagi, masyarakat itu jangan suuzon dulu. Memang masyarakat banyak yang berpandangan kontra terhadap UAH, tapi kita upayakan untuk berprasangka baik dulu sampai keluar klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat.